Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nafasa dengan NIM 4012211050. Saya membuat video ini sebagai dasar absensi saya di mata kuliah Metopen. Jadi di dalam dunia penelitian terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Jadi kedua jenis penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dalam metodenya, tujuan, dan cara menganalisis data. Untuk yang pertama, penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia. Penelitian ini lebih menekankan pada makna, pengalaman, dan interpretasi dari subjek yang diteliti. Terus ada ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Yang pertama, bersifat deskriptif dan eksploratif. Jadi penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman suatu fenomena secara mendalam, bukan sekedar angka atau statistik. Terus menggunakan data non-numerik. Data yang dikumpulkan itu berupa wawancara, observasi, dokumen, atau rekaman audiovisual. Selanjutnya tentang subjek penelitiannya itu lebih sedikit. Biasanya penelitian ini melibatkan jumlah partisipan yang lebih kecil, tetapi dengan kedalaman analisis yang lebih tinggi. Terus pendekatan fleksibel dan terbuka, yang berarti tidak menggunakan hipotesis yang ketat, tapi berkembang seiring penelitian berlangsung. Terus interpretasi subjektif. Tentang hasil penelitian sangat bergantung pada pemahaman dan analisis peneliti terhadap data yang telah diperoleh. Sekarang untuk metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview yang digunakan untuk menggali pengalaman atau pandangan individu mengenai suatu fenomena. Terus yang kedua itu ada observasi partisipatif, yang berarti peneliti terlibat langsung dalam lingkungan atau aktivitas yang diteliti. Terus terkait analisis dokumen dan arsip, studi terhadap jurnal, catatan, surat, atau dokumen lain yang relevan. Untuk contoh dari penelitian kualitatif, yang pertama ada studi tentang pola komunikasi dalam komunitas tertentu. Terus yang kedua itu penelitian mengenai pengalaman pasien yang menjalani pengobatan kanker. Terus yang ketiga, analisis terhadap tren budaya dalam media sosial. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk mengukur fenomena tertentu secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi berdasarkan data yang
telah dikumpulkan. Ciri-ciri penelitian kuantitatif yang pertama, bersifat objektif dan sistematis. Pendekatan ini lebih terstruktur dan menggunakan angka dalam analisis datanya, yaitu menggunakan data numerik. Data diperoleh melalui survei, eksperimen, atau analisis statistik menggunakan sampel besar. Jumlah responden dalam penelitian kuantitatif biasanya lebih banyak agar hasilnya dapat digeneralisasikan. Terus menggunakan alat hipotesis yang jelas. Sebelum penelitian dimulai, sudah ada hipotesis yang ingin diuji. Selanjutnya itu menggunakan alat analisis statistik. Data dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi, korelasi, atau uji hipotesis. Selanjutnya ada metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada survei dan kuesioner, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data dari banyaknya responden dengan pertanyaan yang telah ditentukan. Terus lewat eksperimen, yaitu menguji sebab akibat antara variabel dalam lingkungan yang terkontrol. Yang ketiga, ada analisis statistik. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan software statistik seperti SPSS, R, atau Excel. Contoh penelitian kuantitatif yang pertama, survei tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan bank, studi tentang hubungan antara pola makan dan tingkat obesitas, terus analisis data tentang pengaruh media sosial. Jadi, penelitian kualitatif dan kuantitatif jelas memiliki peran masing-masing dalam dunia akademik dan penelitian. Penelitian kualitatif cocok untuk memahami fenomena secara mendalam dan subjektif. Sedangkan penelitian kuantitatif lebih tepat digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel secara objektif. Dalam beberapa kasus, kedua metode ini dapat dikombinasikan dalam satu penelitian atau mixed methods untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Penelitian hukum itu jelas dapat digunakan dengan pendekatan kuantitatif, meskipun dalam studi hukum lebih umum yang digunakan itu pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum dengan menggunakan data statistik dan juga angka, sehingga hasil penelitian dapat diukur secara objektif. Saya jelaskan lagi. Jadi penelitian kuantitatif dalam hukum adalah metode penelitian yang mengkaji aspek hukum dengan pendekatan berbasis data numerik dan analisis statistik. Tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi pola hubungan atau kecenderungan dalam penerapan hukum
dengan cara yang dapat diukur secara empiris. Contohnya, penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis keefektivitas suatu undang-undang, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tertentu, atau pengaruh kebijakan hukum terhadap kehidupan sosial dan juga ekonomi. Untuk metode penelitian hukum kuantitatif meliputi survei dan kuesioner, analisis statistik terhadap data hukum, yaitu menggunakan data angka dari lembaga hukum seperti jumlah kasus yang diselesaikan dalam periode tertentu. Contoh studi tentang tren kejahatan berdasarkan data kepolisian dari tahun ke tahun. Terus yang ketiga ada eksperimen sosiolegal, yaitu dengan cara menganalisis dampak penerapan kebijakan hukum tertentu terhadap perilaku masyarakat. Contohnya studi tentang efektivitas sanksi denda dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. Terus yang keempat, big data dan machine learning dalam studi hukum menggunakan teknik analisis data besar atau big data untuk mengidentifikasi pola dalam suatu penegakan hukum. Contoh analisis algoritma terhadap putusan pengadilan untuk melihat tren hukuman dalam kasus korupsi. Terus ada contoh dari penelitian hukum dengan pendekatan kuantitatif. Yang pertama ada analisis efektivitas sanksi hukum. Terus ada menggunakan data statistik untuk mengukur dampak suatu peraturan terhadap penurunan angka pelanggaran hukum. Contoh studi tentang dampak hukum pidana mati terhadap angka kejahatan berat. Terus hubungan antara regulasi dan perilaku masyarakat melalui survei dan statistik dapat dianalisis. Apakah suatu kebijakan hukum berhasil mengubah perilaku masyarakat? Terus yang ketiga, studi tentang pengaruh Undang-Undang ITE terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Terus studi empiris tentang peradilan dan juga menganalisis data pengadilan untuk melihat pola dalam putusan hukum. Contoh, studi tentang disparitas hukuman antara kasus korupsi dan juga kasus pencurian kecil berdasarkan data vonis pengadilan. Berikut ada kelebihan dan keterbatasan dari penelitian hukum kuantitatif. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu lebih objektif dan terukur. Data numerik memberikan hasil yang lebih pasti dan dapat diuji ulang. Terus mampu mengidentifikasi pola dan tren yang berguna untuk melihat dampak regulasi dalam skala besar. Terus mendukung pengambilan kebijakan, memberikan dasar kuat bagi pembuat kebijakan dalam menyusun suatu peraturan hukum. Terkait keterbatasan, pertama, kurang mendalam dalam analisis makna hukum. Tidak terdapat menggali aspek filosofis atau interpretasi hukum secara mendalam. Terus terbatas pada data yang tersedia. Tidak semua aspek hukum dapat dikondensasi menjadi data numerik. Terus kurang fleksibel, tidak selalu mampu menangkap dinamika sosial yang berkembang dalam penerapan hukum. Jadi meskipun penelitian hukum sering dikaitkan dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif juga bisa diterapkan, terutama dalam studi yang membutuhkan data empiris dan juga data statistik.
Metode ini sangat berguna untuk mengukur efektivitas hukum. Namun karena hukum memiliki aspek normatif dan interpretatif yang kompleks, jadi kuantitatif sering dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif. Terima kasih.